Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di podcast kami. Blue Sky. Saya Hilwa Ismi Fadia dan teman sebelah saya. Saya adalah Siti Sayyidah Mardia, Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam. 5C. Dan kita akan membahas topik yang dimana pasti relate banget sama kalian seorang mahasiswa. Nah, topiknya itu apa sih? Jeng jeng jreng. Mahasiswa intelektualitas. Dan religiusitas. Nah teman-teman, topik itu berat banget, tapi kita akan membawakannya insya Allah secara santai. Dan gimana caranya kalian gak ngantuk, kalian tonton video ini sampai selesai. Kita akan membawakannya, tidak lupa kita akan membawakan secara riset data yang aktual dan terpercaya gitu ya. Ya. Oke, topik ini penting banget buat kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena kita mahasiswa tidak hanya dituntut untuk pintar secara akademis, namun juga kita dituntut untuk berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Lihat realitanya, mahasiswa zaman sekarang itu ya belum bisa gitu menyeimbangkan antara keduanya, intelektualitas dan religiusitas gitu. Nah, adapun data dan survei yang mengatakan di mana 58,6% mahasiswa itu belum bisa menyeimbangkan antara keduanya itu. Dan pendapat tadi itu ada dukungannya dari PMIM ya, PPIM teman-teman ya, yaitu Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Nah, itu tuh dikeluarin dari UIN Jakarta tahun 2022 gitu. Ternyata ada risetnya ya Teh, setengahnya bahkan lebih ternyata membuktikan bahwa mahasiswa di Indonesia itu banyak sekali yang tidak bisa menyeimbangkan antar keduanya, memilih salah satunya dan tidak seimbang gitu ya ternyata. Betul sekali. Ya, gitu. Oke, sebelum kita lebih detail mengenai tema intelektualitas dan religiusitas, nah kita akan menjelaskan apa sih intelektualitas dan religiusitas itu. Oke, kita akan terangkan ke segmen berikutnya. Oke, Teh, jadi apa sih intelektualitas dan religiusitas itu? Oke, kita akan bahas satu-satu. Apa itu intelektualitas dulu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngambil intelektualitas, itu kita bisa sebut sebagai pemikiran yang kritis. Kita harus berpikir kritis. Dan juga kita juga harus berpikir menggunakan logika. Dan itu pun ketika kita menggunakan logika itu, kita harus memiliki yang namanya wawasan yang luas tentang ilmu pengetahuan. Oke, jadi intelektualitas pada mahasiswa itu berarti mudahnya bahasanya itu mahasiswa yang berwawasan luas gitu ya Teh. Yang belajar dan kritis. Nah, jadi teringat ayat yang wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasul, yaitu surat Al-Alaq 1-5, di mana ayat pertamanya yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat surat Al-Alaq 1-5 yang artinya itu bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Hikmahnya adalah ketika kita disuruh baca, berarti karena membaca itu adalah bagian dari belajar, bahwa hikmahnya adalah kita harus yang pertama kali itu harus banyak belajar gitu ya, agar wawasannya yang tadi, bahwa wawasan kita tuh harus luas gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa. Belajar dan kritis gitu. Ya. Oke, selanjutnya yaitu religiusitas ya Teh. Oke. Jadi apa sih religiusitas itu Teh? Oke. Sekarang kita akan bahas tentang religiusitas. Jadi religiusitas itu sebenarnya simpel aja sih, kan kita udah familiar ya dengan yang namanya religious. Pasti kita menyambungkannya dengan nilai-nilai agama gitu kan ya. Nah, jadi religiusitas ini adalah nilai-nilai agama yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, jadi religiusitas itu intinya ibadah ya Teh. Iya. Oke, dan ibadah yang paling penting itu adalah sholat, di mana dalilnya
Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di mana kita salatnya betul, khusyuk, maka insya Allah akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kita mendahulukan Allah nih, Allah akan selalu mengingatkan kita dalam kebaikan dan kebaikan. Oke. Oke, jadi sudah tahu ya apa itu intelektualitas dan religiusitas. Nah, selanjutnya nih Teh. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu tentang tantangan bagaimana mahasiswa agar bisa menyeimbangkan dalam kedua hal tersebut. Oke. Tidak jauh dari riset data, ternyata menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia LSI di mana tahun 2022, ternyata 67% mahasiswa muslim merasa tertekan karena akademik. Wah. Sehingga ternyata mereka itu kurang fokus dalam ibadah. 67% Teh. Wah, ternyata mayoritas sekali ya mahasiswa ini. Betul. Maksudnya udah Mayoritas. lebih dari setengah muslim gitu ya. Maksudnya itu mahasiswa muslim loh ya, yang tertekan dengan akademis sehingga mereka meninggalkan atau banyak lalai terhadap ibadahnya gitu ya ternyata. Dan ternyata padahal Islam itu tidak pernah memisahkan antara ilmu dan ibadah, sebagaimana kan hadis riwayat Muslim ya Teh. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dimana ketika kita belajar, dengan belajar itu kita tahu nih caranya kita masuk surga. Dengan berilmu kita tahu tuh bahwa jalan menuju surga itu adalah birrul walidain, ridallahu walidain, wasuktul walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu murkanya orang tua. Contohnya, dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, dan selanjutnya yaitu segmen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu tips bagaimana kita caranya bisa menyeimbangkan antara keduanya, intelektualitas dan religiusitas. Nah, jadi Temar, apa aja sih tips untuk para mahasiswa untuk bisa menyeimbangkan antara intelektualitas dan religiusitas? Oke, dikarenakan nggak aku aja yang akan ngasih tips. Nah, Oke, kita berdua akan ngasih tips ke kalian agar kalian bisa menjadi mahasiswa yang bisa menyeimbangkan antara kedua hal tersebut. Oke, yang pertama yaitu kalian harus punya jadwal atau time schedule, di mana survei mengatakan ketika kita melakukan atau membuat jadwal rutin, maka 40% kalian akan lebih produktif daripada orang yang tidak menjadwalkan. Itu adalah kutipan dari Harvard Business Review tahun 2022 gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak menjadwalkan sesuatu di hari itu, maka yakinlah kalian gak bakal produktif gitu. Oke. Selanjutnya, tips yang kedua yaitu menggabungkan antara aktivitas akademis dan religius. Contohnya salah satunya ketika aktivitasnya, misalkan ketika kita belajar mengenai apapun, digabungkan dengan keesaan Allah, dan juga bisa dalam aktivitasnya dibagi contohnya 24 jam kita melakukan aktivitas apapun, entah itu akademis misalkan ataupun kegiatan lainnya. Dan ini juga bisa dipakai buat kalian yang mungkin yang mahasiswa yang sedang bekerja. Jangan lupa kita untuk menyisipkan aktivitas ibadahnya, entah itu sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, dan zikir. Nah, gitu. Jadi jangan lupa, misalkan kita belajar jangan lupa zikirnya gitu, dan ibadah-ibadah lainnya seperti itu. Dan tips yang ketiganya, kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu kurangi hal-hal yang gak produktif. For example, kayak misalnya scroll TikTok, scroll media sosial. Nah, adapun survei yang mengatakan dari Ria Novianti tahun 2024, di mana
mahasiswa itu 60% mereka menghabiskan waktu satu hari itu oleh scroll media sosial. Apakah kalian termasuk dalam 60% tersebut? Apakah apakah kita, apakah kalian gitu? Relate banget gak sih kayak misalnya kita sebagai mahasiswa lagi gabut scroll-scroll gitu kan. Sebenarnya itu tuh nggak manfaat gitu. Jadi kita harus kurang-kurangin yang kayak gitu ya. Bisa manfaat ketika kita mencarinya hal-hal yang positif. Nah, itu. Oke. Dan tips yang keempat yaitu membuat lingkungan yang membuat atau mencari lingkungan yang suportif. Nah, jadi ada studi dari Universitas Oxford tahun 2022 mengemukakan bahwa ternyata lingkungan yang positif itu bisa mempengaruhi untuk kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik hingga 60%. Dan ini juga ternyata relate nih dengan hadis Rasulullah, hadis Abu Daud dan Tirmidzi, di mana seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah memperhatikan dengan siapa ia berteman gitu. Nah, contohnya ketika kita berteman dengan orang yang wangi, yang jual parfum, maka kita juga akan ke bawah wangi. Tapi ketika kita berteman dengan tukang sampah misalkan, maka kita juga berdekatan dengan orang, jangan tukang sampah lah, berdekatan dengan orang yang bau misalkan, maka kita juga akan ketempelan baunya. Nah, dan tips yang terakhir. Oke, dan tips yang terakhir adalah kita niatkan semuanya ibadah gitu. Jadi kita niatkan semuanya karena Allah SWT gitu. Ketika kita melakukan sesuatu apapun, ya termasuk kita menuntut ilmu gitu. Kayak misalnya kita berangkat kuliah, kita niatkan karena Allah SWT gitu. Teman-teman. Ya. Jadi karena teman-teman sudah tahu nih tipsnya gimana cara menyeimbangkan antara intelektualitas dan religiusitasnya. Jadi teman-teman jangan sampai mengambil salah satunya, entah itu intelektualitasnya saja atau religiusitasnya saja. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa menyelaraskan keduanya. Intelektualitasnya dapat dan religiusitasnya juga dapat. Wawasannya luas, tapi ibadahnya juga tidak tertinggal. Gitu. Oke. Nah, mungkin sampai sini teman-teman pembahasan kita mengenai mahasiswa intelektualitas dan religiusitas. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ibrohnya. Tidak lupa juga terkhusus untuk kita semua, untuk kita berdua, Ya. selaku yang membagikan sharing ini. Semoga pokoknya kita semua bisa mempraktekkan tips-tips ini. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, Untuk like, komen dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang mungkin punya tips lainnya atau pengen bahas apapun, boleh komen di kolom komentar. dan jangan lupa Aktifkan loncengnya. Iya. Agar kalian gak ketinggalan kalau misalnya kita punya episode-episode terbaru. Kalau misalnya lanjut, kita lanjut. Jangan lupa dukung kita, mahasiswa dari Institut Madani Nusantara Nusantara yang sedang berlomba. Kita dari IMN Dari Prodi Pendidikan PAI. Islam Ya, 5C. 5C. Jangan lupa dukung kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.